Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk mata pelajaran akil akhlak di semester yang kedua, semester ganjil, semester genap. Materi yang pertama tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Rasul. Rasul beda dengan Nabi. Nabi dengan Rasul perbedaannya kalau sama-sama menyampaikan wahyu Allah. Sama-sama seorang laki-laki. Kalau Nabi menyampaikan wahyu Allah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Jadi intinya seorang Rasul pasti Nabi. Seorang Nabi belum tentu Rasul. Sama apa yang kita punyai di Senat. Ya, di parlemen kita kenal ada nama DPR, MPR. DPR udah pasti MPR, ya. MPR belum tentu DPR. Nah, ini yang mesti kita tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul itu Nabi juga Rasul juga. Walaupun kita ketahui hanya itu namanya Nabi, ya dia pun Rasul juga. Nanti ada pembagian lagi, ada yang disebut dengan ulul ajmi, ya, orang-orang yang diberi kecewaan yang sangat luar biasa, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada lagi, belum lagi yang menerima kitab ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang percaya pada kitab kan termasuk 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Rasul awalnya berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul berarti diutus atau utusan. Dalam hal ini seorang Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau risalah. Jadi wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu disampaikan kepada Rasul. Gunanya apa? Untuk disampaikan lagi sebagai risalah, sebagai pesan, sebagai misi, ya, yang diemban oleh Rasul di dalam melaksanakan tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu dalam istilahnya manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah, menerima wahyu apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikan atau membawa satu misi yang terbentuk. Kalau untuk sendiri ya tadi untuk sendirinya sendiri hanya Nabi namanya. Tapi kalau Rasul buat dirinya sendiri dan untuk umatnya. Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah itu sangat banyak. Ya, coba kita lihat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara yang lain ada pula yang tidak diceritakan kepadamu. Ya, artinya memang rasul dan nabi itu sangat banyak. Ya. Makanya kita sebagai umat Islam yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Jadi dalam surat Al-Mu'min ayat 78 ini menjelaskan bahwa Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaumnya berjumlah banyak, bahkan ada beberapa nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, kita sering menemukan cerita-cerita atau kisah-kisah tentang nabi. Bahkan di Al-Quran banyak pula surat-surat yang
nama-nama nabi. Ada surat Muhammad, ada surat surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Yunus, surat Hud dan lain sebagainya. Emang nggak semuanya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu namanya tercantum semua. Kan Al-Quran aja ada 30 juz. Kalau semuanya dicantumkan, wah, yang lain nggak kebagian. Ya kan, selain itu ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan lain sebagainya ya. Itu semuanya memang Al-Quran juga menceritakan, salah satunya adalah tentang kisah-kisah Rasul dengan Nabi. Jadi dalam menjalani hidup ini kita harus punya pedoman. Pedoman kita apa? Al-Quran. Al-Quran, hadis. Dikuatkan lagi dengan adanya ijma dan qiyas ya. Al-Quran, firman Allah yang terjaga keasliannya hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sekarang ini kan masih ada Al-Quran. Bukan kebanyakan orang aja tahu juga Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi etalase aja di rumah. Tahu etalase? Jadi pajangan. Al-Quran mah ada, nggak pernah dibaca. Ya, makanya kalau kita punya Al-Quran di rumah dibaca. Iya, walaupun hanya satu ayat. Ya, kita pelajari dan sebagainya. Karena itu kitab suci kita. Jangan yang lain saja. Sekarang udah ada HP mulu yang dilihat. Ya, kadang-kadang pameran di rumah orang tua, bapak, ibu, anak. Wah, semuanya HP. Kadang-kadang orang salam aja dari luar nggak terdengar oleh mereka karena kan sibuknya ya, dipermainkan oleh setan-setan yang terkutuk. Dibaca doang tuh ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tetap saja yang dijalankan perintah setan. Makanya kita harus banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Rasul memiliki pengertian percaya dan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul agar menyampaikan wahyu Allah kepada siapa? Kepada manusia untuk mengajak mereka pada kebaikan dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk iman yang keempat. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Baru yang kelimanya wal yaumil akhir, yang keenamnya wabil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala wa bir rasuli. Iman kepada Rasul mungkin termasuk iman yang keempat. Seorang mukmin akan mendapat dosa besar apabila tidak mengimani kepada Rasul, bahkan ia dapat dikategorikan sebagai orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu ada. Percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi memang dalam hal ini beriman kepada Rasul tidak boleh mengagungkan salah satu Rasul. Semua Rasul yang kita percaya ada 25 Nabi dan Rasul itu sama. Derajatnya juga sama. Artinya harus ada kesetaraan. Pengimanan terhadap Rasul. Harus pula ada kepercayaan bahwa semua Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Jadi berkaitan dengan kewajiban iman kepada Rasul itu betul-betul dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqil wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebaikan, tapi sungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, beriman kepada nabi dan rasul-rasul Allah. Seperti biasa, Rasul itu juga manusia biasa. Rasul itu juga makan, Rasul minum, Rasul pernah sakit, Rasul juga nikah. Sama seperti manusia biasa. Hal yang membedakannya adalah manusia pada umumnya
Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk disampaikan pada manusia lain. Jadi betapa penting Rasul dalam kehidupan kita. Tanpa Rasul kita bisa tersesat. Karena apa? Tidak ada yang membimbing kita. Tidak ada yang membimbing kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat itu Rasul tidak ada. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan menjadikan kita manusia yang beriman? Ya, maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang diutusnya Rasul. Ya. Jadi orang-orang yang mau mensyukuri nikmat dari Allah bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik dan syariat. Ini yang harus kita ingat, bahwa kita juga harus betul-betul ya mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap mengimani ada Rasul. Ya, dengan kita menjalankan ibadah kepada Allah, dengan kita taqarrub ila Allah, itu kan sama saja kita sudah mempercayai bahwa Rasul itu benar-benar ada dan telah membimbing kita. Hanya saja sekarang ini kan ada yang namanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris bagi para nabi. Jadi yang dulu mengajarkan nabi dan rasul, nabi terakhir Nabi Muhammad, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Sekarang siapa yang mengajarkannya? Para ulama. Kalau kita sudah tidak percaya kepada ulama, kepada siapa lagi kita percaya? Makanya kita harus percaya kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar pun ya harus betul-betul bisa memahami dalam kondisi seperti ini. Ketika pemerintah kembali ya melarang kita untuk belajar tatap muka ya karena masih banyaknya umat manusia yang terkena pandemi COVID-19 ini, ya tetap kita mengikuti apa yang sudah diedarkan oleh pemerintah. Yang penting adalah kita bisa menjaga kesehatan, kita tetap belajar di rumah dengan serius, dengan tekun. Insya Allah hasilnya juga sama seperti kita belajar tatap muka. Ini saja yang materi pertama yang dapat saya berikan. Nanti kita lanjutkan dengan nama-nama Rasul, kemudian apa yang diajarkan oleh para Rasul Allah. Ya. Kemudian sedikit ini bermanfaat. Dan untuk tugas minggu depan, ya kamu nanti menulis nama-nama Nabi dan Rasul, yang 25 Nabi dan Rasul itu. Kemudian sebelumnya nanti tuliskan ayat ya mengenai iman kepada Rasul, mengenai adanya Rasul dan Nabi di dalam Al-Quran. Al-Qurannya cukup 1 ayat saja. Cuma nanti ditulis suratnya surat apa, ayat berapa, ya dengan artinya ya. Ya ditambah lagi tadi dengan menuliskan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Seperti biasa ketika kalian keluar menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.